Pak Sus, ini Kementan mengatakan beras umum, Kemendak mengatakan beras premium, mana yang benar? Sebetulnya sekarang sudah ada titik terang ya. Jadi intinya bahwa memang faktanya bahwa beras yang beredar di Cipinang sebetulnya memang itu tidak masuk dalam kategori beras premium ya. Ya. Itu yang dari laporan dari Dirjen PPHP. Secara fisik atau apanya ya, Pak secara tidak fisik, masuk? Secara fisik karena memang kalau beras premium ini kan pecahannya itu kan tidak lebih dari 5% ya, seperti itu. Tapi bagi saya begini, yang penting sebetulnya bukan persoalan apakah ini beras premium atau tidak. Yang penting yang beras beredar itu legal apa tidak gitu. Nah, ini bagi saya lebih punya kepentingan itu. Nah, ya. Sejauh ini dari penelusuran Kementerian Pertanian, beras itu ilegal? Ya, saya kira begini. Yang jelas beras itu tidak sebagaimana yang direkomendasikan. Karena impor beras yang dilakukan oleh swasta adalah jenis beras tertentu. Ya, beras tertentu itu seperti Japonica, Time Homali, ya. Nah, kemudian seperti misalnya untuk ketan ya, beras ketan itu menir itu masuk dalam kategori beras tertentu karena memang ada segmen pasar tertentu ya, seperti itu. Nah, sebetulnya kami dengan perdagangan setelah intens juga melakukan komunikasi bahwa faktanya itu adalah ada celah yang memang dimanfaatkan oleh para importir. Celah itu apa yang dimaksud? Bahwa SPI, surat persetujuan impor yang keluar itu tidak persis sebagaimana yang direkomendasikan. Artinya ada yang nakal untuk mengutak-atik surat impor itu. Yang kenapa muncul ya di SPI itu bukan sebagaimana rekomendasi misalnya ada beras Thai Homali, ya kan? Nah, tetapi dalam SPI kemudian ada garis miring beras wangi. Nah, celah inilah yang nampaknya ya dimanfaatkan oleh para importir. Artinya beras premium itu didompleng kan oleh tidak. beras umum lain. Beras premium kan Time Homali kan itu salah satunya. Nah, beras tadi karena kriteria beras wangi misalnya yang juga masuk kategori premium kan bisa saja macam-macam kan Mbak ya. Nah, inilah yang nampaknya dari situlah kemudian ada celah yang kemudian tidak Time Homali sebagaimana rekomendasi, tetapi mungkin dia memanfaatkan untuk itu. Nah, yang seperti inilah yang seharusnya justru ini harus terus dikejar ya. Dalam arti kenapa dia berani melakukan seperti itu ya. Padahal jelas-jelas rekomendasinya adalah Thai Homali. Nah, mestinya juga impornya seperti itu dong. Ini kan jelas pelanggaran. Ya, dan menurut saya ini harus diusut. Seperti ya, Pak, dari awal hebohnya soal impor beras dari Vietnam ini, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai, begitu, ini kan terkesan saling lempar. Ya bukan, sebetulnya bukan. Ini memang nggak ada koordinasi atau bagaimana, Pak? Sebetulnya justru akar tadinya kan justru yang menyatakan ilegal pertama kali kan Kementerian Perdagangan. Ya, waktu Wakil Menteri Perdagangan menyaksikan beras yang ada yang dilaporkan di Pasar Induk Cipinang, dan waktu itu saya juga ada di sana bersama Menko Perekonomian kan waktu sedang sidak ke sana. Ya, kan yang menyatakan pertama kali ilegal. Nah, ketika kemudian menyatakan ilegal, ya, lalu sekarang kemudian ternyata tidak ilegal seperti itu. Malah justru di perdagangannya persoalannya. Nah, bagi kami tidak ini inti kepentingan kami adalah ya lakukan investigasi yang menyeluruh ya, supaya memperbaikinya itu tadi apakah memang sistemnya yang nggak benar gitu ya, atau memang ada pelanggaran hukum. Nah, kalau ada pelanggaran hukum ya segera lakukan tindakan kepada mereka yang melanggar begitu. Ya, tahapan impor beras itu seperti apa sih? Ya, jadi begini. Jadi kan sebetulnya impor itu adalah untuk menutup kekurangan ya. Nah, cuma impor itu dibagi dua untuk beras. Ada beras premium dan ada beras medium. Nah, beras medium itulah umum yang memang hanya Bulog yang berhak melakukan impor. Tidak boleh pihak swasta sama sekali. Tidak boleh sama swasta sama sekali, dan itu dalam rangka untuk stabilisasi harga. Ya. Dan itu diputuskan di dalam rapat Menko. Ya, dalam rapat Menko di sana juga
Menteri Perdagangan ada, Pertanian ada, ya, Perindustrian juga ada. Nah itu adalah di apa namanya untuk beras medium. Nah untuk beras premium atau beras tertentu ya istilahnya beras tertentu itu karena memang untuk memenuhi segmen pasar tertentu, ya seperti tadi Japonica, Taiho Mali itu untuk restoran-restoran tertentu dan itu harganya mahal, ya. Bisa boleh 2 kali lipat dari harga ya, beras dari medium, ya. Nah jadi beras tertentu ini adalah atas nanti Kementerian Pertanian merekomendasikan beras ini atas dasar rekomendasi yang namanya Pokja beras. Lalu itulah yang jadikan patokan Dirjen kami ya P20 untuk mengeluarkan rekomendasi ya. Rekomendasi belum bisa untuk impor ya. Ingat, ini belum bisa untuk impor. Berarti masih ada lagi tahapan selanjutnya. Tahapan itulah nanti dari rekomendasi ini baru si pelaku importir ini mengajukan SPI di perdagangan. Nah, setelah dapat SPI, surat persetujuan impor, inilah yang kemudian digunakan untuk melakukan impor. Nah, sekali lagi mestinya, nah rekomendasi ini ya SPI mestinya keluar sesuai dengan rekomendasi. Kementerian Pertanian selama ini tidak pernah menerima kopi dari SPI, ya. Jadi padahal dalam surat dari perdagangan itu artinya seperti pertanyaan tadi saya sebelumnya ini koordinasi memang ya, tidak ada. Nah itulah makanya kita juga mengingatkan, ini kan ada kasus malah bagus ini, ya. Jadi ada kasus ini malah bagus, jadi supaya seharusnya seperti dalam surat persetujuan impor itu ada tembusannya di samping Menteri Perdagangan kan yang mengeluarkan Dirjen Perdagangan Luar Negeri. Nah kemudian tembusannya ada Menteri Perdagangan sebagai laporan, lalu di bawahnya ada Menteri Pertanian, ya dalam hari ini tentu nanti ke Dirjen PPHP. Tapi saya cek ke Dirjen PPHP ternyata juga nggak pernah menerima. Selama ini tidak pernah ditanyakan juga, Pak. Nah itulah ya karena memang selama ini nampaknya seperti biasa, seperti kan biasa begini. Biasanya kan kalau tidak ada masalah berarti jalan seperti biasa kan begitu. Seolah-olah on the track semua kan gitu. Tapi kan begitu ada masalah, nah ini akhirnya saling kita mengevaluasi. Nah ini adalah bagusnya ada hikmahnya seperti itu. Dengan beberapa kali terjadi rembesan beras impor ini, Pak, apakah kemudian peraturan Menteri harusnya direvisi? Oh ya, saya kira justru ini sekarang kemarin saya sudah dapat laporan dari Dirjen PPHP waktu rapat koordinasi ya mengatakan bahwa Permendak akan diperbaiki dan tentu kami akan menyesuaikan dengan perubahan itu. Revisinya seperti apa, Pak? Ya saya kira ini tadi misalnya tidak lagi ada celah ya bahwa SPI harus copy paste saja dari rekomendasi. Dalam arti berapa jumlahnya, volumenya dan juga jenisnya apa. Bagaimana kemudian memastikan itu berjalan? Nah itu dia nanti dengan tadi single window tadi kan mestinya saling bisa mengintip dalam arti bisa melihat. Pak Sus, kalau beras medium ini sudah beredar luas di pasaran, seberapa jauh dampaknya akan merusak harga beras di pasaran? Ya kalau dari sisi jumlah sih sebetulnya tidak terlalu besar dalam arti akan berdampak mempengaruhi tekanan kepada beras lokal ya. Kalau dari sisi jumlah ya saya ingat. Tetapi secara psikologis, kalau yang namanya ada impor masuk ya, padahal beras di dalam negeri sekarang ini malah surplus 5,4 juta ya tahun 2013 ini akan secara psikologis akan menekan dengan sendirinya ya. Pedagang kan pintar. Apalagi harganya lebih murah, 500 perak. Pasti pedagang kan akan dengan sendiri, impor banyak masuk, harga akhirnya dalam negeri jatuh. Ini yang saya khawatirkan adalah petani-petani kita dalam negeri. Maka sebetulnya undang-undang sudah cukup baik ya, mengatur bahwa impor setelah ada kalkulasi dari perhitungan produksi dalam negeri. Ya, jadi kalau produksi dalam negerinya cukup ya mestinya memang tidak perlu ada impor kan begitu ya. Jadi tadi yang ini secara psikologis yang ini akan menekan betul kepada para pedagang dan produsen lokal. Ya terutama lokal para petani kita dan petani kita sudah sering berkali-kali ya dalam tanda kutip disakiti lah oleh karena ulah para pedagang yang nakal ini. Kita Wirjawan mantan Menteri Perdagangan menuding kasus ini dipolitisir begitu kan? Anda juga melihat seperti itu kan? Saya kira sih ya menurut saya sih masalahnya sederhana ya. Ya kalau waktu itu Wakil Menteri Perdagangan mengatakan ilegal, segeralah lakukan investigasi. Kemudian apa masalahnya? Tinggal ditelusuri saja kan beras di Induk Cipinang, pasar Induk Cipinang ini dari mana? Siapa importirnya? Cek lagi. Kemudian SPI-nya seperti apa? Rekomendasinya seperti apa? Nah, pelanggarannya di mana? Sebetulnya sederhana. Justru
menurut saya terlalu berlebihan ya. Justru malah kalau berpikir bahwa ada yang ingin memancing di air keruh untuk kasus ini. Kalau menurut saya sih terlalu berlebihan lah. Menurut saya justru ini masalah hukum. Ya, kalau menurut saya ini pelanggaran hukum, maka kalau memang benar importirnya melakukan pelanggaran, tindak saja kan. Jadi sederhana. Justru kalau seperti ini, kalau kemudian lalu malah importir yang jelas-jelas misalnya melakukan pelanggaran dibiarkan, ya ini akhirnya akan mencoba-coba lagi suatu saat ini karena kebetulan ketahuan temuan BPK misalnya kan bahwa surveyornya kan yang membayar importirnya, ya. Ya kalau tapi ya mudah-mudahan surveyor tetap istilahnya independen ya, walaupun dibayar oleh importir tapi ya tentu kita harapkan independen ya. Kalau itu terjadi sebetulnya mekanisme itu jalan dengan baik, semuanya jujur melakukan apa yang sudah digariskan, sebetulnya tidak ada masalah yang mencuat seperti ini ya. Saya kira intinya ya sekarang sudah duduk bersama lagi, kemarin ya saya sudah mendengar baik dari Kementerian Keuangan, Perdagangan maupun Pertanian sudah duduk bersama dan sudah melakukan evaluasi dan kemudian akan melakukan upaya revisi dari peraturan Menteri Perdagangan maupun juga nanti dari kami Kementerian Pertanian akan menyesuaikan. Rembesan impor beras ini bukan sekali begitu dan kelihatannya menjelang pemilu, apakah kemudian bisa dikatakan bahwa ini ada penggalangan dana untuk pemilu? Yang jelas begini, kami kan dulu waktu kami menjadi anggota DPR ya, ketika ada importasi beras dan kemudian ya waktu itu dilakukan oleh Bulog, bahkan yang melakukan Bulog. Lalu kemudian kami melakukan tim investigasi, ya memang ditemukan ada hal yang nggak beres. Ya, artinya memang ada kaitannya dengan pemilu. Ada terlepas apakah pemilu atau tidak, yang jelas ada upaya memang untuk mengeruk keuntungan. Ya, seperti itu. Beras ini kan urusan perut setiap hari. Betul. Dan sudah dilakukan dari dulu sejak manusia itu lahir begitu. Tapi kalau sampai sekarang itu juga koordinasi belum jalan, bagaimana kemudian ke depannya mulai hari ini koordinasi antar kementerian itu bisa menjamin bahwa tidak akan terjadi hal-hal ya, justru inilah hari Selasa pekan depan kami akan ada bilateral ya, tempatnya di Kementerian Pertanian dengan Menteri Perdagangan baru ya. Kami juga sebelumnya dengan Pak Gita juga beberapa kali koordinasi gitu ya. Nah, cuma kadang-kadang ya tadi di lapangan ini terjadi sesuatu yang kemudian kadang-kadang ini yang muncul ini kan suka reaktif ya. Mestinya mari setelah ada kejadian ayo duduk bersama, coba kita kaji akar masalahnya di mana. Itu kan jauh lebih elegan. Akan ada duduk bersama untuk bilateral dan baru. Saya sudah menyampaikan kepada staf-staf saya untuk coba yang terkait dengan ada problem-problem apa yang muncul terkait dengan perdagangan, coba semua selesaikan pada pertemuan nanti. Ya, Pak Suswono, terima kasih telah meluangkan waktu berbincang bersama kami di Bedah Politik. Ya, pemirsa, demikian perbincangan dengan Menteri Pertanian Suswono mengenai impor beras dari Vietnam. Demikian Bedah Politik kali ini, saya Rika Ambro undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.